Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam para pejuang PTN 2024. Semoga yang masih konsisten sampai hari ini nanti diberikan kelancaran baik untuk DSNBP ataupun DSNBT. Oke, sesuai jadwal pada hari ini kita akan masuk di materi penalaran umum. Ya, ini merupakan pertemuan kedua kita tatap muka, tapi pertemuan pertama untuk materi penalaran umum. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan. Jadi dari masukan teman-teman sekalian itu akan menjadi bahan evaluasi untuk kami ke depannya. Jadi setiap masukan itu kami berusaha untuk mendengar ya, merealisasikan masukan yang kalian berikan. Termasuk PDF yang kami kirimkan lebih cepat ya dari seperti biasanya supaya kalian bisa baca atau pelajari materinya terlebih dahulu. Baik, yang pertama untuk di penalaran umum, saya akan menjelaskan sedikit apa saja sih yang akan kita pelajari di penalaran umum. Oke, setidaknya di sini kalian bisa lihat ada tiga poin. Yang pertama ada pernyataan dalam teks, terus yang kedua membaca grafik atau tabel, dan yang ketiga itu penalaran teks. Nah, di luar dari tiga poin ini, ya, tentu tidak sesimpel ini ya. Ada yang namanya penalaran kuantitatif yang berhubungan dengan matematika. Jadi ketiga materi ini dia lebih ke teks dan juga logika. Oke, untuk pernyataan dalam teks itu dia konteksnya lebih ke mencocokkan. Ya, itu merupakan pernyataan dalam teks, dia itu mencocokkan. Nah, ada tiga, apakah pernyataannya benar atau pernyataannya tidak benar, dan atau juga kita disuruh untuk menyimpulkan. Itu merupakan pernyataan dalam teks. Dia mencocokkan. Jadi kita akan mencocokkan soal dengan yang ada di teks, ya, lalu menentukan benar atau tidak benar dan juga menyimpulkan. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, membaca grafik atau tabel. Nah, untuk membaca grafik atau tabel, itu dia fokus materinya atau cara kita menyelesaikan itu dia lebih ke teliti, ya. Ini untuk membaca grafik tabel itu yang diperlukan adalah ketelitian. Sebenarnya secara umum ya semuanya itu membutuhkan ketelitian. Tapi khusus untuk tabel ini kita harus teliti antara tabel dan juga teks karena biasanya grafik dan tabel yang diberikan itu digabungkan dengan teks paragraf. Jadi kita harus bisa membedakan apakah jawabannya ini ada di teks atau ada di tabel atau grafiknya. Adapun untuk membaca grafik sendiri, jenis soalnya itu ada pernyataan benar, lalu pernyataan tidak benar, dan juga ada simpulan grafik atau tabel. Oke, tapi untuk malam ini sepertinya membaca grafik tabel belum kita masuk ke sana ya. Kita belum membahas di sana, tapi kita akan lebih fokus ke poin satu dan juga poin ketiga. Yang ketiga ada penalaran teks. Nah, kalau penalaran teks ini kita harus betul-betul teliti dan harus bisa paham isi teks. Nah, kita harus paham isi teks. Ya, secara umum juga teliti dan paham isi teks itu semua diperlukan ya, sangat dibutuhkan untuk jenis soal selain dari penalaran umum. Oke, adapun untuk penalaran teks itu setidaknya ada tiga macam ya. Ada kesimpulan, informasi mendukung atau memperlemah, dan juga ada prediksi berdasarkan teks. Ya, ada kesimpulan, apakah informasinya itu dia mendukung atau memperlemah, dan juga ada prediksi berdasarkan teks. Oke, mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih jauh lagi terkait ini. Ya, kita akan lanjut ke depannya. Ya, selanjutnya. Oke, tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar.
Oke, sorry ya, kita lanjut. Di sini tadi materi yang ada di penerapan umum, kalau sekarang itu rincian materi atau soal yang keluar tahun lalu. Nah, jadi di sini ada setidaknya tiga macam ya, ada setidaknya tiga macam materi yang keluar. Itu ada penilaian induktif, deduktif, dan juga kuantitatif. Nah, di sini tahun lalu itu induktif 10 nomor, deduktif 10 nomor, dan juga kuantitatif itu dia 10 nomor. Nah, apa sih bedanya induktif, deduktif, dan juga kuantitatif? Nah, jadi induktif itu dia lebih ke paragraf, lebih ke teks ya. Seperti yang tadi yang saya jelaskan di awal, kalau deduktif dia lebih ke logika karena di sini ada yang namanya silogisme. Jadi yang belum tahu silogisme yang mana, silogisme itu yang premis A, premis B, lalu kita simpulkan. Nah, itu silogisme ya, itu dia lebih ke soal-soal logika. Nah, yang ketiga, penerapan kuantitatif, dia matematika yang berhubungan dengan perhitungan. Jadi di penerapan umum juga kuantitatif itu kita perlukan ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita pelajari pengetahuan kuantitatif, kalau di penalaran umum juga ada yang namanya penalaran kuantitatif. Jadi setiap pertemuan yang berhubungan dengan matematika itu yang perhitungan ya silakan diperhatikan baik-baik karena dia tidak hanya keluar di pengetahuan kuantitatif saja ya, tapi di penalaran kuantitatif atau di penalaran umum juga dia bisa keluar. Seperti di sini operasi bilangan dan deret bilangan. Secara tidak langsung di pengetahuan kuantitatif kemarin kita pelajari yang operasi bilangan ya. Itu untuk penalaran umum, pembagian soal tahun lalu. Oke, khusus untuk malam ini ya kita akan berfokus di pernyataan dalam teks dan juga penalaran teks. Oke, yang pertama, pernyataan dalam teks. Ini mungkin nggak perlu saya jelaskan yang ini pernyataan benar, tidak benar, dan kesimpulan. Karena tadi di awal sudah dijelaskan terlebih dahulu. Intinya, kalau pernyataan benar, dia itu yang sesuai. Ya, yang sesuai dengan teksnya. Kalau yang tidak benar, ya dia itu yang tidak sesuai. Nah, adapun untuk kesimpulan, kalau kesimpulan itu intinya dia merangkum teks. Dia merangkum secara keseluruhan. Oke, selanjutnya kita masuk di tips mengerjakan. Oke, ini penting ya untuk pernyataan dalam teks. Jadi tips mengerjakan ini khusus untuk pernyataan di dalam teks ya. Yang pertama itu baca soal dan opsi jawaban. Oke, kenapa di sini tidak dikatakan baca teks ya, dikatakan baca soal dan opsi jawaban. Jadi soal dan teks itu berbeda. Kenapa di sini dikatakan kita lebih didahulukan membaca soal dan opsi jawaban? Karena biasanya ya teks yang diberikan itu cukup panjang. Jadi lebih baik kalian pahami soalnya dulu dan juga opsi jawaban ya. Setelah itu, setelah kalian baca soal dan opsi jawaban, coba kalian cari kata kunci dari soal dan opsi jawaban tersebut. Untuk kata kunci sendiri, ya kata kunci itu dia bisa berupa angka, ya. Angka, kalau angka itu bisa nominal uang, terus bisa juga tahun ataukah persentase, ya persentase bentuk persen, atau dia angka lainnya ya, intinya yang berhubungan dengan angka. Terus ada juga nama tempat, ya nama tempat. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah istilah yang sering muncul. Ya, istilah yang sering muncul. Jadi ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam mengerjakan untuk mencari kata kunci. Setelah kita baca soal, cari kata kuncinya. Nah, setelah kita sudah dapatkan kata kunci, nah baru kita sesuaikan dengan paragraf bacaannya. Nanti kita akan bisa dapat jawabannya lebih mudah. Kenapa kita tidak baca bacaannya dulu, lalu menentukan jawaban?
biasanya itu ribet ya. Terkadang kita sudah baca full, pas menentukan jawaban kita masih bingung. Nah, ini tadi apa ya? Ini tadi apa? Nah, untuk mempermudah, lebih baik kalian baca opsi dan soalnya dulu, lalu lanjut ke teksnya. Oke? Di sini ada contoh soal, kita akan menerapkan tips mengerjakan seperti di atas. Kita tidak baca bacaannya, kita langsung ke soal. Oke, di soal, pernyataan yang salah berdasarkan paragraf satu. Oke, ini hanya ada satu paragraf. Coba kita lihat yang A. Kira-kira yang A ini, ya kita cari kata kunci yang berupa angka. Di sini ada 935,84 ribu rupiah ya sepanjang tahun 2017. Terus poin pentingnya itu wisatawan Nusantara dan juga rata-rata. Oke, setelah kita baca opsinya, kita cocokkan dengan teks. Wisatawan Nusantara mengeluarkan rata-rata sebanyak Rp935.000 sepanjang tahun 2017. Apakah ini benar atau salah? Oke, dari teks kita bisa lihat ya rata-rata 2017 ya tahun 2017 mencapai segini. Oke, dia sesuai dengan teks. Berarti ini benar. Kita baca lagi yang B. Selisih rata-rata pengeluaran wisatawan pada tahun 2016 dan 17 tidak kurang dari 20.000. Oke, ini merupakan rata-rata. Kita sesuaikan dengan teks, kita cari. Rata-rata 2016 itu 914.300 rupiah. Sedangkan di 2017 itu dia 935,84 rupiah. Nah, kita hitung, kalau kita kurangkan ini tuh berapa? 935 dikurang 914. Oke, dia itu sekitar 21.000 ya, koma sekian. Sedangkan di bagian B, pilihan B itu dikatakan tidak kurang dari 20.000. Nah, kalau tidak kurang dari 20.000, berarti dia lebih dari 20.000. Berarti opsi B juga benar. Selanjutnya, kita cek opsi C. Wisatawan asal Pulau Jawa, oke ini wisatawan asal Pulau Jawa, pengeluarannya lebih sedikit dibandingkan dengan Papua. Oke, kita cari. Ya, kita cari, oke ini, wisatawan asal Provinsi Papua Barat dan Papua mencapai 5 juta rupiah, sedangkan Pulau Jawa dia hanya 400.000 sampai 1 juta rupiah. Berarti yang opsi C juga benar, karena Pulau Jawa itu lebih sedikit dibanding Pulau Papua. Pulau Jawa itu dia hanya 400.000 sampai 1 juta, sedangkan kalau di Papua dia mencapai lebih dari 5 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita cek yang D. Pengeluaran terbesar dikeluarkan oleh wisatawan asal Papua dan Papua Barat. Oke, ini benar juga ya, karena tadi kita lihat di sini pengeluaran terbesar itu dikeluarkan oleh wisatawan asal Papua dan juga Papua Barat. Oke, berarti kalau semuanya benar, otomatis yang salah itu yang E. Adanya peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan pada tahun 2017. Ya, wait. Kayaknya ini juga benar ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Wait, pada 2017 rata-rata pengeluaran yang terbesar itu, oke, ini juga benar. Oke, yang E juga benar. Ya, kayaknya ini, ya oke, ini kayaknya nggak ada yang salah ya. Kayaknya itu Oke, Kak, coba Kak bantu ya, coba dibantu. Kira-kira itu ini yang mana? Kak itu kalau Pak, misalkan oke, kenapa? ada tulisannya yang artinya terjadi kenaikan sebesar 2,36% itu dibandingkan tahun 2016, bukannya yang 2016 itu ya yang ada peningkatan. Kalau 2017 itu dia cuma bilang terbesarnya itu di bagian Indonesia Timur, bukan peningkatan. Oh, iya, 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 iya. Oke, oke, sorry, sorry, sorry. Aku kelupaan di dua.
2,36%. Oke, benar ya. Jadi 2,36%. Wait, oke, sorry aku kurang teliti. Di 2,36% itu dia hanya di 2016. Oke, benar. Tapi di 2017 itu dia memang lebih tinggi dari 2016 ya. Maksudnya di 2017 itu dia mencapai 935, kalau 2016 itu 914. Tapi di teks dikatakan itu kenaikan yang sebesar 2,36% itu di 2016 ya, dibandingkan dengan 2016. Jadi oke, yang ya, jawaban yang paling tepat itu yang yang salah, atau dia itu tidak bersesuaian dengan paragraf yang pertama. Oke, saya harap untuk kedepannya ya lebih teliti untuk diri saya sendiri ya. Silahkan diingatkan kalau saya kurang teliti untuk membaca, karena fokus saya ada dua ya. Saya kadang baca di laptop, kadang baca di bawah sini. Oke, sorry, kita next di... Oke, ini sudah masuk di penalaran teks ya. Tadi itu pernyataan dalam teks, sekarang kita masuk di penalaran teks. Oke, dan juga ada tips mengerjakan penalaran teks. Oke, di penalaran teks itu ada prediksi, memperkuat pernyataan, memperlemah pernyataan, dan juga simpulan. Ya, ini penalaran teks. Mungkin saya nggak perlu terlalu jelaskan, intinya kalau prediksi, ya prediksi itu dia berkaitan dengan kemungkinan yang akan terjadi, tetapi dia harus sesuai dengan teks. Dia tetap berpatokan pada teks. Ya, patokannya dia tetap teks untuk prediksi. Dia memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi. Terus memperkuat pernyataan, intinya dia yang membantu, yang menunjang, ya, yang memperkuat pernyataannya. Kalau memperlemah itu dia yang tidak mendukung. Intinya dia bertolak belakang. Itu dia memperlemah teks. Nah, kalau simpulan sendiri ya menyimpulkan secara keseluruhan. Oke, tips mengerjakan intinya kita fokus pada soalnya, terus cari kata kunci sesuai opsi. Kita juga perlu tahu gagasan utama, dan terakhir ya kembali lagi adalah teliti. Ya, tadi saya kurang teliti untuk di soal sebelumnya. Baik, nanti coba saya baca lagi nih ya. Kayaknya saya masih kurang puas dengan jawaban yang E. Oke, nanti saya baca ulang teksnya lagi ya. Karena saya juga belum kerja sebelumnya. Nanti kita baca lagi kalau ada waktu. Soalnya hari ini kita nggak bisa lama-lama di situ karena ada beberapa soal yang perlu kita bahas nantinya. Oke, next saja ke contoh soal untuk penalaran teks. Sini tadi kan terbagi 4, jadi saya buat contoh soalnya juga ada 4. Oke, contoh soalnya, apabila bencana tsunami telah dan akan terjadi diketahui karakteristiknya, manakah pernyataan yang salah? Oke, untuk penalaran teks itu dia cukup berbeda dengan yang di awal tadi. Kalau ini penalaran teks itu kita betul-betul harus memahami isi bacaan ya. Kita harus membaca bacaannya. Oke, di sini kita lihat apa yang ditanyakan di dalam teks. Di soalnya itu, apabila bencana tsunami yang telah dan akan terjadi diketahui karakteristiknya. Kita sesuaikan dengan di soal. Ya, di sini analisis ancaman tsunami dimaksudkan untuk mengetahui karakter tsunami yang telah terjadi atau akan terjadi. Nah, ini bentuk konteksnya sama ya. Dia mempertimbangkan mekanisme sumber, lokasi, penjalaran gelombang, dan perambatan gelombang tsunami, dan juga ketinggian genangan tsunami. Oke, kita lihat di pilihannya telah dilakukan analisis mekanisme sumber. Oke, ini masuk ya, Kita belajar sambil makan nih. mekanisme sumber. Terus
penjelaran gelombang juga masuk, perambatan gelombang tsunami juga masuk, terus ketinggian genangan tsunami juga masuk. Oke, dan yang E ya, angin zonal dan meridional. Oke, ini yang E salah ya, tidak ada di teks. Jadi pernyataan yang salah itu adalah yang E, telah dilakukan analisis angin zonal dan juga meridional. Itu contoh soal prediksi. Oke, next lagi ada contoh soal memperkuat pernyataan. Oke, silakan diperhatikan untuk bagian ini ya, untuk yang memperkuat pernyataan. Nah, di sini dikatakan akhir-akhir ini banyak kasus begal yang meresahkan warga. Nah, seorang warga dia menyatakan kalau kasus begal tersebut terjadi karena korbannya memiliki yang mencolok sehingga mengundang perhatian. Nah, kira-kira mana pernyataan berikut yang bisa memperkuat pendapat warga tersebut? Oke, coba kalian bantu menjawab A, B, C, D, atau E. Kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Komen di kolom chat, tapi jangan kirim di everyone ya. Coba kirim Iya. di ini, di chat Zoom yang host ya, yang ada gambar muka saya, kirim di situ. Di privat ya, jangan kirim ke semua orang. Oke, silakan dilanjut. Oke, sampai sekarang belum ada yang salah ya. Oke, mayoritas jawab D. Oke, benar. Jawaban yang tepat. Ya, benar yang D ya. Jawabannya yang benar itu adalah yang D. Oke, inti dari soal ini sebenarnya di sini. Kan warga itu menyatakan bahwa kasus begal terjadi itu karena apa? Karena korbannya memiliki yang mencolok, sehingga dia mengundang perhatian. Nah, untuk mendukung, coba kita baca opsi A. Begal biasa dilakukan pada malam hari di tempat yang minim penerangan. Oke, ini tidak sesuai dengan teks ya. Dia tidak bisa memperkuat, ya, dia tidak bisa memperkuat, dia tidak relevan. Terus yang B, biasanya begal memilih pengendara secara acak untuk dijadikan korbannya. Oke, ini juga tidak bisa memperkuat pernyataan warga. Yang C, korban begal sebenarnya adalah musuh geng, ya. Oke, ini juga tidak relevan dengan teks. Yang D, kebanyakan korban begal merupakan ibu-ibu yang berkendara sendiri dan mengenakan tas branded yang berharga mahal. Oke, ini bisa memperkuat sesuai dengan pernyataan warga kalau korbannya itu memiliki yang mencolok ya, sehingga mengundang perhatian, sehingga opsi D itu dia memperkuat pernyataan dari warga tersebut. Adapun opsi E, selain begal juga marak terjadi kelitih yang mengincar anak usia sekolah. Oke, ini juga tidak dapat memperkuat ya, tidak relevan dengan teks yang diberikan. Oke, good ya, semuanya sudah benar. Oke, next yang contoh ketiga memperlemah pernyataan. Silahkan dibaca lagi soalnya. Silahkan bantu jawab lagi. Nomor 3, kalian jawabannya Pak? Ya, kira-kira. Ingat, kirim jawabannya di privat ya. Jangan dikirim untuk semua orang. Oke, silahkan dikirim jawaban untuk nomor 3. Kira-kira jawabannya Pak?
Oke, dari jawaban yang masuk sampai sekarang semuanya sudah benar ya. Semuanya sudah benar, belum ada yang salah. Kita bahas ya. Semuanya itu jawab yang E. Oke, soalnya dari soal ini yang ketiga, yang contoh soal, ya kalau kita lihat dia yang A, B, C, D itu dia berhubungan dengan COVID. Kalau COVID itu, kalau kita ada kebijakan larangan mudik, itu dia berdampak positif untuk mengurangi kasus COVID-19. Sedangkan yang E, dia beda sendiri. Ya, dia malah mengatakan itu bisa membuat industri penerbangan bangkrut. Ya, jadi yang E bisa memperlemah pernyataan yang ada di soal. Oke, jadi yang ketiga, yang ini semuanya bisa memperkuat ya, memperkuat dia berhubungan tentang COVID-19. Kalau kebijakan larangan mudik itu dia bisa menjadi upaya untuk penanganan pandemik. Oke, ini nggak perlu kita bahas lebih lanjut karena ya sangat jelas ya nomor tiga itu yang paling bisa untuk memperlemah. Nah, oke. Nomor empat. Oke, nomor empat juga sepertinya ini cukup mudah. Silakan kalian berpendapat lagi. Kira-kira jawabannya apa untuk di nomor empat. Ini terkait dengan simpulan. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, oke, oke. Oke, sepertinya ada yang sudah mulai terkecoh, tapi beberapa juga eh, sudah benar. Oke, oke, bagus ya. Jawabannya sudah mulai bervariasi. Sampai sekarang itu ada tiga opsi jawaban yang dipilih. Oke, oke, oke. Dari jawaban yang masuk, mayoritas memang sudah menjawab yang A. Simpulannya itu pasti salah. Beberapa juga ada yang menjawab B, ada juga yang jawab D. Oke, kita coba luruskan kira-kira yang paling benar yang mana. Oke, sebuah artikel menyatakan daerah yang rawan gempa bumi itu dia dipasangi sensor gempa yang dapat memberikan peringatan dini ya saat gempa terjadi. Nah, simpulan yang diberikan ya, simpulan yang diberikan itu kalau daerah tersebut itu tidak akan terkena gempa bumi lagi karena sudah dipasang sensor gempa. Oke, kenapa jawabannya A? Dia itu sudah pasti salah karena ya di sini dibacanya itu dikatakan daerah yang rawan terkena gempa itu dia dipasangi sensor gempa hanya untuk memberi peringatan dini. Sedangkan di simpulan dia dikatakan kalau daerah yang dipasangi sensor gempa itu tidak akan terkena gempa bumi lagi. Jadi otomatis simpulan ini pasti salah ya. Simpulan yang diberikan itu yang ini. Simpulan yang diberikan itu sudah pasti salah. Nah, kalau mungkin benar, ya ini saya kasih saran, kalau soal yang seperti ini, soal pasti benar atau pasti salah, mayoritas jawaban itu kalau dia nggak pasti salah, dia pasti benar. Jangan berani-berani memilih yang mungkin benar, ya. Karena pilihannya itu kalau nggak pasti salah, pasti benar atau dia tidak relevan. Nah, kenapa tidak relevan? Karena simpulan ini dia masih berhubungan dengan bacaan yang diberikan ya atau dia masih relevan. Tapi simpulannya itu dia salah.
ya. Karena bacaannya diberikan seperti ini, kalau yang dikasih yang rawan terkena gempa bumi itu dipasangi sensor ya untuk memberi peringatan, sedangkan dia menyimpulkan kalau yang dikasih sensor peringatan itu dia sudah tidak terkena gempa bumi lagi. Berarti simpulannya salah. Oke, kita next ke latihan soal ya. Saya ada menyiapkan sekitar 10 soal. Soal nomor 1 sampai 5 masih cukup mudah. 6 sampai 10 itu dia yang cukup sulit. Oke, tadi selama tadi saya memberikan waktu kalian menjawab, ya saya juga baca-baca contoh soal nomor 1 ya. Dan setelah saya baca ulang, ya tadi kurang teliti, oke apakah D atau E? Dan ternyata setelah saya baca itu, yang paling tepat itu sebenarnya adalah yang E ya. Tadi saya baca ulang selama tadi memberi kesempatan kalian untuk menjawab. Setelah saya baca ulang ini, jawaban yang tepat itu yang E. Oke, ABC mungkin tidak kita bahas ya, karena ini sudah pasti benar yang ABC. Yang kita permasalahkan adalah yang D dan E. Oke, coba kita lihat yang D. Kenapa dia juga benar? Wait, sorry. Yang tadi jawabannya apa ya tadi? Wait, oke. Yang E ya, yang E itu kenapa benar? Sorry, yang jawaban itu yang D. Yang E itu kenapa bisa benar ya? Tadi kita mengklaim yang E itu salah. Coba kita baca lagi di sini. Eh, Sementara itu, rata-rata pengeluaran 2016 hanya sekitar 914,3 ribu rupiah. Artinya terjadi kenaikan sebesar 2,36% dibanding dengan tahun 2016. Jadi di sini maksudnya kenaikan 2,36% ini itu di 2017 ya. Jadi 2,36% ini merupakan milik si 2017 karena dikatakan terjadi kenaikan sebesar 2,36% dibandingkan tahun 2016 ya. Jadi 2,36% ini, kenaikan ini merupakan wisatawan pada tahun 2017. Dia lebih tinggi 2,36% dari 2016. Nah, kenapa yang D salah? Oke, di sini tingkat ketelitiannya ya, tadi juga kita kurang teliti. Ada pengeluaran terbesar dilakukan oleh wisatawan asal Papua dan Papua Barat. Oke, di sini dalam teks dikatakan rata-rata pengeluaran yang terbesar ya itu merupakan yang berasal dari provinsi di Indonesia bagian timur. Tidak dikatakan spesifiknya itu Papua dan Papua Barat. Walaupun dia dilanjut, rata-rata pengeluaran wisatawan asal provinsi Papua Barat dan Papua itu mencapai 5 juta rupiah. Ya, walaupun sebenarnya di sini dia kan hanya membandingkan Papua dan Pulau Jawa. Kita nggak tahu provinsi-provinsi yang ada di Indonesia bagian timur lainnya, apakah dia lebih rendah atau lebih tinggi. Sedangkan dalam teks hanya dikatakan pengeluaran terbesar itu adalah wisatawan yang berasal dari provinsi Indonesia bagian timur. Jadi yang salah itu adalah yang D. Oke, apakah bisa dimengerti dan diterima ya? Kalau mungkin ada yang belum terima bisa kasih pendapat, atau yang belum mengerti silakan di kolom chat atau di mana. Mengerti, Kak. Oke, maaf tadi kita kurang teliti ya karena baru permulaan belum panas. Tapi tadi saya baca ulang, ternyata kita tadi salah, bukan yang E tapi yang D. Oke, kalau sudah mengerti, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Oke, saya harap untuk latihan soal kita sama-sama lebih teliti untuk menjawab lagi ya. Oke, dari contoh soal tadi sepertinya aman ya. Tadi mulai dari sini yang saya suruh kalian untuk menjawab, dan jawabannya rata-rata itu sudah benar walaupun di nomor 4 ada sedikit perbedaan. Oke, kita coba latihan soal nomor 1. Nah, silakan semuanya
Oke, sebelum itu saya tanya dulu. Mau langsung dibahas atau kalian coba jawab dulu? Tapi sepertinya bagusnya dijawab dulu ya. Ya, Kak, boleh. Oke, jadi silakan. Ya, kayaknya lebih bagus kalau kalian coba jawab dulu, baru kita bahas. Jadi silakan dibaca, dijawab dulu, baru dibahas. Mungkin waktunya maksimal 2 menit. Wait, kirimnya ini ya. Wait, aku delete dulu. Kirimnya di privat, jangan di ini untuk semua orang. Oke, silakan dibaca dengan teliti. Oke, ini baru 6 jawaban yang masuk. Silakan yang lain saya kasih kesempatan untuk menjawab lagi. Karena, oke, misalnya 50 menit ya. 50 menit untuk 10 soal kayaknya cukup. Jadi nggak apa-apa, saya kasih waktu lebih untuk menjawab. Walaupun sebenarnya di penelaran umum hanya 30 menit. 30 menit untuk 30 soal. Untuk di penelaran umum. Jadi bisa dikatakan satu soal itu satu nomor. Oke, jawaban saya lihat cukup bervariasi. Oke, coba ya kita cek jawaban yang masuk itu mayoritas E dan B. Oke, oke, ada juga yang beberapa yang A ya. Tapi secara keseluruhan saya lihat kayaknya mayoritas jawab E. Oke, coba kita bahas. Studi membuktikan bahwa makanan tinggi lemak jenuh itu meningkatkan risiko terkena kanker. Namun, beberapa jenis makanan tinggi lemak jenuh juga, ya, seperti alpukat, kacang-kacangan mengandung lemak yang sehat. Dia bisa meningkatkan kesehatan jantung. Nah, berdasarkan informasi, mana pernyataan yang pasti benar? Oke, ini kita tandai dulu. Oke, yang A. Yang A itu, semua makanan tinggi lemak jenuh berdampak buruk pada kesehatan jantung dan kanker. Ini salah, ya, karena ada beberapa makanan yang tinggi lemak jenuh itu baik untuk kesehatan jantung. Yang B, semua jenis makanan tinggi lemak sehat baik untuk kesehatan jantung. Oke, ini juga salah karena ada yang tinggi lemak itu yang tidak baik untuk jantung atau dia bisa meningkatkan resiko kanker. Nah, yang C, semua jenis makanan tinggi lemak harus dihindari. Oke, ini juga salah karena ada beberapa yang harus kita makan ya untuk menjaga kesehatan jantung.
Yang D, jenis makanan tinggi lemak jenuh tidak memberikan kontribusi pada kesehatan jantung. Ini juga salah, karena dia bisa meningkatkan kesehatan jantung. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Makanan tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Ya, yang paling tepat itu yang ini. Dia Kak, bisa meningkatkan risiko terkena kanker karena ya sesuai dengan pernyataan yang di awal. Ya, yang Kak, ini. Oke, kenapa? mau tanya Kak, kan tadi aku jawabnya B. Nah, Hmm, kalau yang E itu menurut aku kan makanan tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan resiko terkena kanker. Emang di kalimat pertama seperti itu, tapi ada sambungannya di kalimat kedua. Tapi beberapa jenis makanan tinggi lemak jenuh seperti alpukat dan kacang-kacangan mengandung lemak sehat. Jadi tidak semua lemak tinggi lemak tinggi ya, iya, iya, tidak iya, saya tinggi paham. lemak jenuh itu beresiko kanker gitu. Makanya tadi aku jawabnya B karena ada selipan kalimat tinggi lemak sehat gitu di Oke, opsi tapi B. Aku bisa jawab. oke, silakan berdiskusi, silakan berdiskusi. Yang B itu Kan kalau menurut saya, oke, silakan. kan yang opsi E itu kan dibilangnya dapat meningkatkan risiko terkena Oke, kanker. Dapat meningkatkan itu kan bukan berarti pasti terkena. oke, oke, benar-benar. Kak, Oh, saya boleh bantu jawab nggak? oke, silakan, silakan berdiskusi ya, silakan. Jadi kalau menurut saya kan jawabnya E. Di sini kan makanan tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan resiko terkena kanker. Di sini udah jelas makanan yang tinggi lemak jenuh seperti daging merah dapat meningkatkan resiko terkena kanker. Di sini nggak di opsi itu nggak dijelasin ada kata semua atau beberapa, tapi di sini udah jelas kalau itu bisa meningkatkan resiko terkena kanker. Dan untuk jawaban B, menurut saya itu salah karena di sini pada kalimat kedua ada kata beberapa jenis. Jadi di situ bukan semua gitu. Kalau misalnya di situ ada tulisan semua jenis makanan tinggi lemak jenuh seperti alpukat dan kacang-kacangan mengandung lemak sehat dapat meningkatkan kesehatan jantung. Kalau di situ kata semua bisa jadi B itu benar, tapi di situ dijelaskan beberapa, bukan kata semua. Begitu. Makanya Oke, jawabannya E. oke, jadi, Kak, saya izin menjawab, Kak. oke, silakan. Itu kan tadi kakaknya yang baca opsi B itu kan semua jenis makanan tinggi lemak, Oke, sehat, baik untuk kesehatan jantung. Tapi kalau menurut saya kayak lebih gini, Kak, apa bacanya? Semua jenis makanan tinggi lemak sehat, baik untuk kesehatan jantung. Jadi saya jawabnya B sih. Aku oke, oke, oke. makanya gitu Kak, kalau misalnya dia nggak sebut sehat, hanya tinggi lemak jenuh, berarti memang opsinya bukan yang B gitu. Oke, oke. Jadi di sini kontroversinya adalah yang B atau yang E. Oke, tapi di sini ya kita ini tuh yang pasti benar. Nah, kenapa yang B ya? Sebenarnya ini agak kontroversial sedikit karena ada kata lemak sehat ya. Ini perbedaannya antara lemak jenuh dan juga lemak sehat. Oke, tapi ya kalau menurut saya pribadi itu saya lebih cenderung ke yang E karena yang E ya dia betul-betul sejalan dengan yang di sini. Ya, dia sejalan dengan yang ini dan juga yang B itu ada kata semua. Nah, di sini coba kalian baca beberapa jenis makanan tinggi lemak jenuh seperti alpukat, ya, kacang-kacangan mengandung lemak sehat. Ya, jadi perbandingannya itu di situ. Tapi sebenarnya ini juga bisa benar ya kalau kita baca-baca, tapi kalau menurut saya pribadi itu lebih cenderung ke yang E. Jadi, oke. Ya, di ini jawabannya itu yang E. Itu memang apakah Kak opsi kalimatnya seperti itu ya Kak? Kalau misalnya di opsi E memang ada beberapa makanan tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan risiko terkena kanker, mungkin bisa aja jawabannya E, tapi kayak nggak disebutkan juga nominal makanannya itu. Karena kalau misalnya ini
menurut saran aku aja ya Kak, ini kalau misalnya E itu, kan dia ada juga tuh di kalimat dia menjelaskan ada untuk yang meningkatkan kesehatan jantung. Jadi kalau misalnya di sini tidak disebutkan berapa nominal tingkatan, apa namanya, dapat risiko terkena kankernya itu jadi kayak nggak relevan aja, kayak kurang gitu. Tapi Oh, nggak oke, oke, oke. Cuman kalau yang sini ya, kan di sini makanan tinggi lemak jenuh itu dia bisa meningkatkan risiko kanker. Nah, kalau yang B itu ya, memang dia sama-sama ya, dia sama-sama mengatakan makanan tinggi lemak jenuh juga, cuman yang kalimat kedua itu dia menambahkan lemak sehat ya. Jadi ya kalau kita baca berulang-ulang, ini sebenarnya yang B dan E itu bisa benar ya, semuanya bisa benar. Oke, oke, kita next saja dulu ya. Nanti kita bahas lagi di grup kira-kira nomor satu yang paling mungkin benar itu yang mana, yang B atau yang E. Oke, kita next lagi di nomor 2. Silakan dijawab lagi. Ya, sepertinya akan banyak soal yang kontroversial ya di bawah, tapi ya kita sama-sama berpendapat kira-kira yang mana yang paling benar atau yang paling mungkin salah. Oke, silakan dilanjut untuk yang nomor 2. Oke, masih ada yang mau menjawab? Oke, dari mayoritas jawaban ada 2 mayoritas jawaban ya. Oke. Tapi mayoritas jawab A. Ya, kalau ini sepertinya ya yang A yang benar ya. Oke, kita coba baca dulu. Sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak anak muda yang gemar menggunakan sosial media. Oke, banyak anak muda yang gemar menggunakan sosial media dalam kehidupan sehari-hari. Semakin sering orang menggunakan media sosial, semakin besar kemungkinan ia akan merasa cemas dan kurang percaya diri. Oke, berdasarkan wacana di atas, mana pernyataan sebab akibat berikut yang paling mungkin benar? Oke, kita skip yang A dulu ya, karena ini yang paling banyak mayoritas jawab A, itu yang benar. Coba kita cek yang B. Orang yang percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain tidak menggunakan sosial media sama sekali. Oke, ini kurang tepat ya, kurang tepat. Walaupun sebenarnya dia mungkin benar karena di soal dikatakan kalau banyak gunakan media sosial itu dia semakin besar kemungkinan ia merasa cemas. Cuman dari sisi lain juga bisa jadi orangnya ini tuh dia tetap menggunakan media sosial, tapi dia penggunanya sedikit ya. Jadi tidak berdampak untuk di
merasa cemas dan juga kurang percaya diri. Jadi yang B itu dia salah atau kurang tepat. Nah, kalau yang C, semakin sedikit waktu seseorang menghabiskan di media sosial, semakin besar kemungkinan ia merasa cemas. Oke, ini sudah otomatis salah karena dia membalikkan fakta ya, dia berbanding terbalik dengan wacana yang ada di atas. Nah, yang D, hanya media sosial yang menjadi penyebab rasa cemas. Oke, ini juga sudah salah karena tidak bisa dipastikan kalau hanya media sosial yang bisa menjadi penyebab rasa cemas. Oke, selanjutnya yang E, semakin sering seseorang berinteraksi langsung dengan orang lain, semakin besar kemungkinan ia akan menggunakan media sosial. Oke, ini juga salah ya. Dia tidak relevan dengan teks. Jadi, yang paling tepat itu adalah yang A. Orang yang kurang percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain cenderung ya, ada cenderung lebih sering menggunakan media sosial. Oke, kita next. Yang tadi yang tidak jawab A, apakah bisa dipahami kenapa jawabannya A, kenapa bukan B, C, D, atau E? Oke, kalau tidak ada komentar, kita next ya, untuk di soal berikutnya. Di soal nomor 3, oke. Ini nomor 3 juga lumayan. Oke, silakan dijawab dulu. Untuk di soal nomor 3. Oke, silakan dilanjut di nomor 3. Ya, saya ini sementara baca juga contoh soal yang pertama, sepertinya yang pertama tadi itu menjadi kontroversial, yang di B itu sebenarnya bisa dikatakan di bentuk penulisannya juga ya, karena semua jenis makanan tinggi lemak sehat baik untuk kesehatan jantung. Jadi ada dua sisi untuk cara membaca yang nomor satu pilihan B tadi. Jadi mungkin itu yang membuat dia kontroversial sehingga kita pilih yang B. Terus di sisi lain yang nomor satu tadi, ya di nomor satu yang tadi itu eh, dia mengatakan tinggi lemak sehat, ya tinggi lemak sehat, sedangkan di bacaan itu dia tinggi lemak jenuh, tapi mengandung lemak sehat. Ya, jadi yang paling tepat itu memang sepertinya yang E. Kalau kita baca ulang, ya nanti kita bahas lagi. Ya, kita fokus yang C dulu, yang nomor 3. Oke, oke, nomor 3. Oke, ada jawab A, ada jawab C, ada jawab D. A, C, D, A, C, D. Oke, mayoritas jawab C. Hmm, Oke, oke. Sepertinya ini silakan berpendapat lagi ya, keluarkan pendapat masing-masing. Ya, kalau saya itu sebenarnya cenderung yang di D. Ya, saya itu akan menjawab cenderung yang D, walaupun sepertinya mayoritas jawab C. Oke, tapi beberapa juga jawab D. Oke, ini tuh dikatakan yang pasti benar ya. Oke, saya akan memberikan alasan kenapa saya tidak menjawab A, B, C, dan E. Yang pertama, yang A, popok bayi selain merek A itu dirasakan kasar di kulit. Oke, ini sudah salah. Dia tidak
relevan dengan teks. Nah, yang B, semua merek popok bayi praktis untuk digunakan dan menghemat uang belanja. Ini juga otomatis salah ya, karena dikatakan semua merek popok bayi praktis untuk digunakan. Ya, kita tidak tahu merek yang lain karena di konteks ini hanya membahas merek popok A. Terus yang C. Nah, oke. Sebenarnya yang setelah saya baca itu saya bisa menjawab C atau D. Tapi setelah dibaca ulang, sepertinya saya akan dominan ke D. Kenapa tidak C? Popok baik merek A, dia membantu meringankan keluarga yang memiliki bayi. Ini mungkin benar ya. Saya katakan yang C itu mungkin benar. Baik, kayaknya ini suaranya saya putus-putus. Semoga lancar ya. Oke, saya kenapa katakan yang C itu mungkin benar? Karena ya popok baik merek A itu dikatakan membantu meringankan keluarga yang memiliki bayi. Nah, kata meringankan di sini dia mengarah ke harganya yang lebih murah. Tapi kita tidak tahu apakah popok A ini dia yang paling murah atau atau dia masih ada di bawahnya ya. Walaupun karena dikatakan di sini popok A itu dia memiliki badan dasar yang lembut dan harganya lebih murah ya, tidak dikatakan paling murah. Jadi yang C itu hanya mungkin benar. Nah, adapun yang E, semua popok yang praktis memiliki harga yang murah. Oke, ini juga otomatis salah karena kita nggak tahu. Di sini hanya membahas konteks merek popok A. Jadi kita nggak tahu apakah semua popok yang praktis itu dia murah. Bisa saja dia harganya lebih tinggi, tapi dia mengandalkan kualitas, ya bukan praktis atau tidak. Oke, nah kenapa yang D hanya popok baik A yang memilih harganya yang murah dan berbahan lembut? Oke, kenapa hanya merek yang A? Karena dikatakan merek popok yang paling banyak penjualannya. Nah, di sini paling banyak penjualannya itu adalah merek popok A. Kenapa dia banyak penjualannya? Kenapa merek popok A itu banyak penjualannya? Karena dia itu bahan dasarnya lembut dan harganya lebih murah. Jadi bisa dikatakan yang paling sesuai ya, yang paling pasti benar, yang sesuai dengan isi teks itu adalah yang D. Hanya popok baik merek A itu yang memiliki harga yang murah dan berbahan lembut di kulit. Sehingga merek popok A itu dia banyak penjualannya. Jadi yang tepat itu yang D untuk yang nomor 3. Oke, oke, oke. Oke, ada ini pendapat lain kira-kira ya saya sebenarnya cenderung ke C atau D. Tapi saya katakan C itu dia mungkin benar. Ya, tapi yang paling benar itu adalah yang D, yang paling sesuai dengan teks. Itu hanya yang D. Sedangkan yang C itu ya di sini kata meringankan keluarga yang memiliki bayi itu mungkin benar. Ya, atau bisa dikatakan soalnya yang C itu hampir tidak relevan dengan teks. Ya, karena dia yang A itu hanya dikatakan lebih murah, tapi tidak dikatakan bisa membantu meringankan keluarga yang memiliki bayi. Jadi yang paling realistis dengan teks itu adalah yang D. Jadi yang paling pasti benar adalah yang D. Oke, kalau tidak ada masalah, kita next ya. Oke, soalnya menjebak. Oke, kayaknya soal penerapan umum rata-rata seperti itu. Ya, kayaknya di bawah lebih banyak soal yang menjebak ya, di bawah. Oke, coba kita. Nah, nomor 4. Coba silakan dibaca dan dijawab. Oke, lebih teliti lagi ya. Kita sama-sama mengevaluasi diri untuk teliti. Itu yang paling penting itu teliti. Kita betul-betul harus membaca teks secara keseluruhan. Oke, silakan dijawab untuk di nomor 4. Ini pasti salah. Oke. Oh, enggak. Nomor 4. Mudah. Silakan dijawab.
Oke. Oke, sampai sekarang sudah ada 3 versi jawaban yang masuk. Coba dibaca lebih teliti lagi pilihannya. Ya, oke, yang mayoritas jawab sekarang itu ya saya juga tadi berpikir awalnya itu. Oke, ini mayoritas jawab E. Oke, tapi ada satu orang yang sadar yang C ada kata pencemaran. Oke, menurut kalian kenapa yang C benar? Apakah konsumsi buah durian itu dapat menyebabkan gangguan pencemaran? Oke, kita baca dulu ya. Buah durian itu banyak disukai masyarakat di negara X. Selain karena rasanya sangat enak, kandungan gizinya tinggi. Namun, durian juga dapat memicu reaksi alergi pada orang dengan kondisi tertentu. Mengonsumsi durian terlalu banyak juga dapat menyebabkan mual dan muntah karena kandungan sulfur di dalamnya. Untuk itu, kita membatasi jumlah durian yang dikonsumsi. Oke, yang C itu sudah pasti salah ya. Oke, kita jelaskan dulu begini. Yang A, buah durian menjadi buah kebanggaan masyarakat negara S ini benar. Nah, yang B, kandungan gizi yang ada di dalam buah durian mengandung sistem imun. Oke, ini juga masih relevan dengan teks ya. Masih bersesuaian dengan teks. Kalau yang D, meskipun menyebabkan mual, konsumsi buah durian dapat melancarkan sistem pencernaan. Dia juga masih sesuai dengan teks, walaupun melancarkan sistem pencernaan itu dia tidak disebutkan di dalam teks. Oke, yang E. Nah, kenapa banyak yang E? Karena konsumsi buah durian itu tidak akan menyebabkan masalah kesehatan. Nah, di sini, kenapa ini masih mungkin benar? Karena tidak ada kata banyak. Ya, karena di teks itu dikatakan konsumsi durian terlalu banyak yang dapat menyebabkan mual dan muntah. Sedangkan yang E hanya dikatakan konsumsi buah durian tidak akan menyebabkan masalah kesehatan. Ya, jadi yang pasti salah itu sebenarnya adalah yang B. Kandungan gizi yang ada dalam buah durian itu dapat mendukung sistem imun. Wait, sorry. Bukan yang B, tapi yang C. Konsumsi buah durian yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencemaran. Kak, Oke. izin berpendapat, Kak. Oke, silakan. Kak, itu yang nomor yang C berarti bukan typo ya, bukan gangguan pencemaran. Tapi kalau misalnya gangguan pencemaran itu kayak nggak logis gitu loh, Kak. Kayaknya typo nggak? Karena soalnya kalau misalnya Iya kak, memang itu typo itu kayak. seperti itu, Wait, menurut berarti kalian, oke. Menurut aku, Kak, jawabannya itu D. Kenapa? Kan memang disebutkan meskipun menyebabkan mual. Oke, jawabannya ini pasti benar kan kalau menyebabkan mual. Tapi kan oke. ada selanjutnya lagi kalimatnya konsumsi buah durian dapat melancarkan sistem pencernaan. Sedangkan dalam teks tersebut tidak ada yang seperti Kakak bilang memang tidak ada. Tapi kan kita bisa lihat kan memicu reaksi alergi pada orang dengan kondisi tertentu. Mengonsumsi Oke. durian banyak juga dapat menyebabkan mual. Nah, mual dan muntah itu kan adalah sistem pencernaan. Jadi dia tidak dapat melancarkan sistem pencernaan. Kalau misalnya memang kandungan gizinya yang tinggi berarti dia bukan mengarah ke sistem pencernaan gitu. Nah, jadi menurut aku jawabannya Oke. itu deh. Kalau gangguan kalau misalnya Oke, oke. kayak pencemaran lingkungan mungkin gak apa-apa ya, tapi kalau gangguan pencemaran kayak nggak logis gitu loh, Kak. Oke, benar-benar.
Oke, sebenarnya ya di sini gangguan pencemaran juga saya juga berpikir itu typo ya. Tapi ini soal yang saya dapat ya dia ini bukan tipe ya. Oke, di sini pertama itu kita ambil dua sisi dulu ya. Yang pertama ada yang menganggap typo, ada yang menganggap tidak. Nah, kalau ini typo ya, memang yang ini akan salah ya. Dia itu kayak nggak logis ya, benar. Tapi kalau betul-betul ini soalnya real ya, tidak typo ya. Kalau memang di sini memang gangguan pencemaran ditulis bukan typo, pasti ya sudah yang pasti saja itu adalah yang C. Jadi tergantung dari kalian mau menganggap ini tipe atau tidak. Cuman saya dapat itu di buku ya. Dan ternyata setelah saya lihat ini saya kira tipe, ternyata memang seperti ini ya, gangguan pencemaran. Bahkan tadi sempat saya ini apa ya, cek ulang karena ada pembahasannya ya. Tadi saya lupa tadi di buku yang bagian mana, karena eh, semua ini tuh banyak beberapa sumber ya. Dan ini jawaban yang tepat itu yang C. Dia menganggap ini bukan tipe. Ya, walaupun ada yang menganggap ini tipe, tapi kalau di buku dia tidak menganggap tipe. Soal asli seperti ini. Soal aslinya adalah gangguan pencemaran. Oke, gimana? Kita bisa lanjut? Oke, Kak, lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau kalian minta kunci jawaban, jawaban yang saya kasih, ya kunci jawabannya itu. Eh, Makanya saya minta kalian berpendapat supaya kita bisa membenarkan kalau kunci jawabannya itu bisa apakah salah, kurang tepat, atau gimana. Oke, kita next lagi ke soal nomor 5. Oke, kayaknya nomor 5 juga banyak ininya. Ada sedikit menjebak-jebak. Silahkan dibaca lebih teliti di nomor 5. Oke, silakan dilanjut ya, dijawab. Kira-kira yang benar yang mana? Oke, dari sampai sekarang itu ya ada yang jawab B, ada jawab E, ada jawab D, ada juga jawab A. Tapi mayoritas jawab B dan E. Oke, B dan E ya. Ya, setelah saya baca sepertinya memang kalau kita lihat B dan E itu yang paling mungkin benar. Oke, yang masih merasakan tipe atau tidak tipe, soal sebelumnya intinya saya bilang soal itu nggak tipe ya. Di buku soalnya kayak gitu, dia nggak tipe ya. Oke, next saja ya, yang sudah lewat. Oke, kita next saja.
Oke, kira-kira yang nomor 5 B atau E? Ya, mayoritas jawab B atau E. Oke, puncak gunung X itu dia gunung paling tinggi di antara puncak gunung tinggi paling tinggi di antara puncak gunung lain di negara A. Oke, berarti ini konteksnya dia paling tinggi di negara A. Ya, dia paling tinggi di negara A. Nah, semakin tinggi puncak suatu gunung, kadar oksigen itu dia semakin sedikit. Pertanyaannya, manakah pernyataan sebab akibat, ya ini penting sebab akibat yang paling benar? Oke, yang A. Mendaki gunung X lebih mudah menyebabkan kelelahan. Oke, ini tidak sesuai konteks ya. Kita tidak bisa mengatakan kalau X itu lebih mudah menyebabkan kelelahan daripada mendaki gunung lain. Yang B, kadar oksigen di puncak gunung dipengaruhi oleh ketinggian gunung. Oke, sebenarnya kalau soal seperti ini tuh yang paling sesuai dengan teks yang kalian pilih ya dari tadi itu yang jawaban yang paling benar itu adalah yang paling sesuai yang ada di dalam teks. Yang B, coba kalian lihat ya sepertinya ini jawabannya yang B ya. Jawabannya itu yang B. Kenapa? Karena kadar oksigen di puncak gunung X itu dia dipengaruhi oleh ketinggian gunung tersebut. Karena gunung paling tinggi itu ya, gunung es itu adalah paling tinggi dan dikatakan kalau semakin tinggi puncak suatu gunung, maka kadar oksigen itu semakin sedikit. Jadi yang B itu benar karena kadar oksigen di puncak gunung X itu dipengaruhi oleh ketinggian gunung tersebut. Ada yang terjadi sebab akibat ya. Ada sebab akibat di pilihan yang B. Nah, yang C, latihan pernapasan intensif. Oke, ini tidak sesuai ya. Walaupun kita berlatih pernapasan intensif, belum tentu kita dapat membantu untuk mencapai puncak gunung X. Nah, untuk yang D, kadar oksigen yang menipis pasti disebabkan. Oke, ini sudah fix salah ya. Ini nggak ada di teks. Nah, yang E, tingginya puncak suatu gunung selalu menyebabkan pendaki gunung kekurangan oksigen. Kalau kita baca ini, ya, apakah tingginya puncak suatu gunung selalu menyebabkan pendaki gunung kekurangan oksigen? Ya, dikatakan hanya kadar oksigen itu semakin sedikit. Contohnya, tinggi puncak suatu gunung itu di 2 meter. Ya, gunung lain itu adalah 4 meter. Mungkin dia hanya berkurang oksigen, tapi pendaki itu dia tidak kekurangan oksigen. Jadi, semakin tinggi puncak suatu gunung itu dia eh, oksigennya semakin sedikit. Ya, kadar oksigen itu di puncak semakin sedikit. Sedangkan yang E itu dia bilang pendaki gunung kekurangan oksigen. Nah, apakah kalau dalam konteks ini, ya pernyataan ini, hanya dikatakan kalau semakin tinggi puncaknya itu kadar oksigen semakin sedikit. Dia tidak membahas tentang pendaki gunung yang kekurangan oksigen. Jadi yang paling relevan dengan teks itu adalah yang B untuk di soal nomor 5. Oke, tapi setelah kalau kita baca memang yang E itu mungkin benar ya, yang paling mungkin benar itu hanya yang E dan yang B. Yang lain itu jelas-jelas salah ya. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut itu, yang E juga kurang tepat. Atau bisa dikatakan yang paling benar, yang paling sesuai dengan teks, yang relevan dengan teks itu adalah yang B. Oke, kalau tidak ada masalah, kita next dengan nomor selanjutnya. Oke, kalau penalaran umum sebenarnya gampang-gampang susah ya. Intinya kalau banyak latihan soal, ya insya Allah bisa. Intinya teliti dan memperhatikan soal sebaik mungkin. Biasanya itu pasti ada dua pilihan yang sangat-sangat mungkin benar atau sangat-sangat mungkin salah ya. Seperti yang tadi bisa mungkin yang B dan E itu sama-sama mungkin benar. Oke, maka kita bandingkan. Karena jarang-jarang ada soal yang full hampir benar semua. Ya paling hanya ada dua pilihan yang hampir benar. Ini jam berapa? Oke. Oke, takutnya nanti banyak yang live ya. Jadi saya sekarang mau langsung
naik ke nomor 10 dulu. Saya mau memperkenalkan soal yang seperti ini. Karena apa? Soal nomor 10 itu ternyata dari yang saya tanya ya beberapa orang, banyak model soal yang satu nomor, ya, dia satu nomor tapi ini, eh, untuk jawabannya itu bisa banyak. Bukan pilihan A, B, C, dan E. Ya, bentuk soalnya seperti ini. Nanti dikasih soal, ya, dikasih soal, terus dikasih pernyataan, terus kita tentukan pernyataan itu dia memperkuat, memperlemah, atau pernyataannya itu benar atau salah. Jadi di tahun 2023 banyak bentuk soal yang seperti ini. Yang susah itu di sini. Kenapa? Contoh, kalian benar, 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 tapi di sini salah. Nah, pasti satu nomor ini kalian sudah salah total ya, sudah salah semua. Walaupun di antara 5 pernyataan ini kalian ada benar 4, tapi kalau salah satu itu dihitung salah. Jadi silakan kita langsung lompat di nomor 10, nanti lanjut lagi di nomor 6. Silakan dijawab dulu untuk soal nomor 10. Bilis ya, nomor 1 itu apakah memperkuat, memperlemah, nomor 2, 3, 4, 5. Aku kasih waktu ya, silakan dijawab saja. Dijawab dulu. Kira-kira yang mana memperkuat dan yang mana memperlemah. Saya mau lihat apakah ada satu. Oke, kirain asal ada yang benar. Oke. Dia terhitung satu nomor ya. Dia terhitung satu nomor. Kalau salah itu udah salah. Oke, saya mau melihat apakah ada satu dua orang yang betul-betul 5 pernyataan itu benar. Oke, ini model soal ini dianggap susah tahun ini. Banyak yang menganggap susah karena harus benar semua ya. Ini termasuk soal HOTS. Jadi saya simpan di nomor 10. Cara jawabnya jangan satu-satu ya, langsung ditulis nomor 10, langsung satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa, lima apa. Biar saya bisa langsung baca. Oke, kalau benar semua apakah bobotnya lebih tinggi tergantung sistem IRT. Tapi bentuk soal seperti itu biasanya bobot soalnya selalu tinggi. Ya, selalu tinggi karena apa? Karena banyak orang yang salah. Jadi kalau banyak orang yang salah di soal tersebut, terus kita benar, pasti eh, bobot nilainya itu tinggi. Itu merupakan sistem IRT. Semakin banyak yang salah di soal tersebut, semakin tinggi nilainya. Semakin banyak yang benar, maka nilainya itu akan semakin rendah. Dan biasanya soal seperti itu bobot nilainya tinggi. Oke, kita kasih sampai 55 ya, lewat 55. Oke, ini membutuhkan ketelitian. Yang sampai sekarang yang sudah kirimkan jawaban, mohon maaf semuanya masih salah. Ya, coba dikoreksi lagi. Batas waktu sampai lewat 55, saya harap lewat 55 itu semuanya sudah kirim jawaban. Silakan dibaca lebih teliti ya. Kira-kira dia memperkuat atau memperlemah. Ada yang kira-kira saya nggak apa-apa sebut nama ya? Atau gimana? Boleh sebut nama atau enggak? Oke, ini yang bilang cara kirim jawabannya ya di sini ya, di Zoom. Ya, kamu kirim pesan ke saya di situ ya. Kirim jawabannya juga di situ. Oke, sampai sekarang belum ada yang benar. Perkuat. Oke. Oke, oke. Oke. Oke, belum ada ya. Silakan dikoreksi lagi yang kirim jawaban tapi belum benar. Ya, mentok sampai lewat 55. Hmm, oke, belum. Silakan diperbaiki.
Oke, belum. Oke, tapi saya lihat ada beberapa orang yang menjawab sama, ya. Oke, ada juga beberapa yang hampir benar, ya. Kak, permisi mau nanya boleh nggak? Soalnya Oke, masih bingung silakan. sama soalnya. Oke, Jadi silakan. maksud memperkuat itu di sini tuh kayak mendukung pendapat ini atau memperkuat biar nggak mendukung ini gitu. Soalnya masih bingung banget bedakan Oh, oke. memperkuat sama memperlemah. Kalau memperkuat itu dia mendukung. Kalau memperlemah itu dia yang tidak mendukung, ya. Yang intinya memperkuat itu dia yang mendukung pernyataan tersebut untuk benar. Ya, kalau memperlemah kebalikan dari itu. Oh, begitu. Baik, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, memperkuat, memperlemah. Oke. Oke, apakah teksnya cuma segini? Ya, benar. Teksnya hanya segini. Yang dibutuhkan adalah ketelitian, ya. Yang dibutuhkan adalah ketelitian. Ya, waktu saya coba jawab ini, ya hampir pernah berpikir apakah teksnya segini, ya memang teksnya segini. Tapi kalau kita baca, ya kita hanya ingin menentukan apakah memperkuat atau memperlemah. Kalau semisal kurang, ya bisa jadi dia memperlemah, ya. Baik, kayaknya ada satu orang yang benar. Semoga yang benar ini mau bicara yang menjelaskan kenapa dia jawab memperkuat dan memperlemah. Hmm. Oke, kita bahas ya. Ini ada satu orang yang benar. Semoga yang benar mau kasih pendapat, ya kenapa jawabannya begitu. Kalau nggak bisa bicara, ya bisa kalau tulis di kolom chat. Tapi saya harap beranikan diri untuk bicara. Yang ini, yang Kirana Ayu, dia benar. Jadi nomor satu itu memperkuat, ya, memperkuat. Nomor dua juga memperkuat. Nomor tiga dia memperlemah. Nomor empat memperlemah. Kalau ada yang benar yang lain, tapi saya tidak perhatikan, silakan ya. Memperkuat, memperkuat, memperlemah, memperlemah. Jadi yang benar tadi itu ada satu orang yang Kirana Ayu. Bisa ini sampaikan pendapatnya kenapa nomor satu dua Kak, memperkuat, tiga empat lima memperlemah. aku juga jawab itu. Oke, oke, silakan berpendapat. Yang Kirana Ayu dulu tadi sudah on cam, on mic. Oke, jadi yang nomor 1 sama 2 itu memperkuat karena teksnya itu di bagian pernyataannya terdapat di dalam teks. Sedangkan Oke, 345 itu pernyataannya tidak terdapat di dalam teks, makanya memperlemah itu. oke, oke. Saya mau tanya ya, nggak apa-apa ya, supaya meyakinkan jawaban. Kan nomor 345 dikatakan tidak dalam teks. Kira-kira merokok dapat menyebabkan kecanduan, dia letaknya di mana? Itu di bagian Kebiasaan nggak sih, Kak? ya Oke, kebiasaan good. sama bagian Oke, oke. paragraf terakhir untuk berhenti merokok itu. Oke, oke, oke. Good, good. Oke, ada yang tadi yang jawab benar lagi, masih ada mau berpendapat? Kalau Oh tidak ya ada. Kak, itu kan aku kan awalnya kan jawab cuman dua, pernyataan dua doang yang memperkuat. Karena tadi Oke, aku tuh ngira yang pernyataan satu itu kan meninggalnya tuh bisa akibat merokok atau penyakit lain dengan tembakau. Karena yang di teks cuma masalah rokok, jadi aku nggak jawab. Jadi awalnya aku jawab cuman dua doang. Terus kan aku ralat jawaban ke satu dan dua gitu. oke, oke, oke. Oke, ya, jadi Terus yang juga di yang nomor tiga itu kan dia bilang tren merokok di kalangan remaja semakin meningkat. Justru menurut aku Oke, karena
makin meningkat di kalangan remaja. Remaja itu kan suka penasaran gitu kan Kak. Justru mereka Oh, malah makin pengen mencoba juga ikut-ikutan gitu Kak. Makanya udah pasti salah. oke, good, good, good. Oke, bagus ya alasannya. Oke, kita jelaskan untuk semuanya yang mungkin masih kurang tepat tadi. Oke, oke. Oke, di cukai ya. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama, oke, meninggal akibat rokok ya 225.700 orang meninggal akibat rokok karena atau penyakit lain yang berkaitan dengan tembakau. Oke, ini memperkuat ya. Ini dia jelas memperkuat karena eh, pernyataannya ini menjelaskan tentang dampak negatif dari rokok. Ya, dia menjelaskan kalau zat beracun dari rokok itu berbahaya kalau masuk di dalam tubuh. Nah, nomor dua, merokok dapat menyebabkan kecanduan yang membuat perokok sulit berhenti. Nah, ini kan dampak negatif dari rokok, ya. Dia sejalan dengan kalimat pertama yang kebiasaan. Sampai sekarang itu sudah menjadi kebiasaan ya, karena ada kecanduan. Oke, yang ketiga, tren merokok di kalangan remaja itu semakin meningkat. Apakah itu memperkuat atau memperlemah? Nah, kenapa memperlemah? Ya, tren merokok di kalangan remaja semakin meningkat, ya. Sedangkan di sini dikatakan bahaya dari merokok. Nah, karena bahaya dari merokok, seharusnya itu masyarakat sadar untuk berhenti merokok. Akan tetapi, pernyataan ini justru menyebutkan kalau tren merokok di kalangan remaja itu semakin meningkat. Berarti dia memperlemah, ya. Dia memperlemah. Harusnya karena di teks dikatakan ya berdampak negatif, harusnya remaja itu ya harusnya menurun ya. Tapi dikatakan meningkat, berarti dia memperlemah teks yang ada di atas. Oke, nomor 4. Bebasnya peredaran rokok di Indonesia menyebabkan siapa saja dapat dengan mudah membelinya, termasuk anak-anak. Ya, alasan nomor 4 itu bisa dikatakan sama saja dengan alasan yang nomor 3. Ya, jadi dia salah juga ya untuk ini. Karena dikatakan bahaya dari merokok harusnya membuat anak-anak itu sadar untuk tidak merokok. Ya, jadi tapi di pernyataan ini justru menyebutkan bebasnya peredaran rokok dan anak-anak itu bisa membeli. Jadi dia memperlemah dari teks. Oke, yang kelima, cukai rokok merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar. Oke, ini nomor 5 sedikit membingungkan ya. Apakah dia memperkuat atau memperlemah? Di sisi lain kita tahu ya di kehidupan nyata cukai rokok itu memang pendapatan negara yang terbesar. Tapi terkait dengan teks, apakah dia memperkuat atau memperlemah? Ya dia memperlemah ya. Karena bahaya dari merokok, seharusnya masyarakat itu sadar untuk berhenti merokok. Nah, tetapi di pernyataan ini, ya di pernyataan yang ini tuh dia justru menyebutkan nilai yang besar dari cukai rokok, membuat kemungkinan larangan merokok itu menjadi sedikit ya, menjadi kecil. Sehingga mungkin sulit untuk masyarakat itu untuk berhenti merokok ya. Jadi yang 5 itu dia memperlemah juga. Karena dia katakan kalau cukai rokok itu merupakan pendapatan negara yang besar. Jadi orang-orang berpikir untuk tetap merokok ya. Sedangkan di teks itu berhubungan dengan dampak negatif untuk menyadarkan masyarakat berhenti merokok. Jadi yang kelima juga dia memperlemah. Jadi hanya 1, 2 yang memperkuat, 3, 4, 5 itu dia memperlemah. Oke? Apakah ada yang ini mau kasih pendapat atau gimana? Kalau tidak kita next. Kak, aku masih bingungnya di ini ya Kak, yang poin 2 sama poin 3. Oke. Aku poin 2 itu memperlemah kan, sama poin 3 itu juga memperlemah. Terus aku ini kan agak sama-sama gitu loh Kak kalau aku baca, kayak tujuannya kan yang poin 2 merokok dapat menyebabkan kecanduan yang membuat perokok sulit berhenti. Nah, kata sulit berhentinya ini aku kira bakal memperlemah si ininya, si teksnya karena kan kayak dia kan menunjukkan teksnya ini kayak itu tuh nggak bagus, rokok itu nggak bagus kan. Tapi Hmm, di sini dia menunjukkan sulit berhenti. Jadi kayak itu ada hal yang lumrah gitu. Jadi itu aku kira dia memper memper apa namanya? Memperlemah memperlemah. ya. Oke. Oke, Di mungkin ya beberapa apa ya pandang orang kan berbeda-beda ya. Kalau saya malahan langsung berpikir memperkuat. Oke, jadi
eh, merokok itu dia kan dapat menyebabkan kecanduan yang membuat perokok itu sulit untuk berhenti. Nah, pernyataan yang kedua ini itu dia menjelaskan dampak negatif dari merokok, ya. Dia sejalan dengan kalimat yang pertama dan yang ketiga yang menjelaskan kalau merokok itu masih menjadi kebiasaan, ya, merokok itu masih menjadi kebiasaan, padahal zatnya itu beracun, ya, zat beracun ada pada rokok. Jadi berbahaya kalau dia itu masuk di dalam tubuh. Jadi dia itu bisa memperkuat, ya, karena merokok itu dia menyebabkan kecanduan, membuat perokok sulit berhenti. Dia mendukung. Sedangkan dikatakan di kalimat ketiga itu ada zat beracun dan kebiasaan. Di sini yang membuat dia memperkuat teks. Jadi merokok itu menyebabkan kecanduan yang membuat perokok sulit berhenti. Ya, kalau pandangan saya itu seperti itu. Dia Oke. memperkuat. Sulit untuk menjelaskan kalau dia memperlemah. Kalau yang ketiga ya sudah ini ya memperlemah. Kak, paham. Oke. Ini masih ada 4 nomor. Mau kita bahas atau kita jadikan latihan soal hari ini? Nggak apa-apa Kak, lanjut aja. Oke. Terserah yang lain juga sih Kak. Kata aku lanjut aja. Oke. Berarti kita mungkin next aja ya. Mungkin yang udah nggak kuat bisa kayak nggak apa-apa leave duluan. Nanti bisa nonton recordnya lagi. Oke, intinya nomor 10 udah ya. Supaya mungkin nanti yang mau leave duluan bisa lebih paham tentang nomor 10. Oke, next. Nomor 6 silakan dibaca dan dibaca dan dijawab. Oke, nomor 6 cukup tricky juga. Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami dulu. Istilah itu maksudnya apa? Oke, silakan dibaca dulu nomor 6. Setelah dibaca, silakan kirim jawabannya. Oke, masih ada yang mau menjawab? Oke, mayoritas B atau D? B atau D? Kak, bentar aku mau tanya Kak. Oke, silakan. Hedonis yang dimaksud di teks tuh cenderung boros atau cenderung ingin mencari materi Kak, mencari uang lebih banyak gitu. Oke. Bagus ya. Berarti sudah paham terkait dengan hedonis. Jadi sebenarnya konsep inti dari itu memang di sini, di hedonis. Ya, hedonis itu dia di sini
yang dia merupakan pengikut hedonisme ya. Jadi kalau hedonisme itu dia pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan. Ya intinya itu di situ. Yang menganggap materi sebagai ya kenikmatan Kak. materi sebagai tujuan utama. Oke, kuncinya di situ ya sebenarnya. Jadi ya jawabannya kelihatan ya pasti yang D. Jawabannya itu yang D, mengejar materi sebagai tujuan hidup. Oke. Jadi istilah-istilah penting seperti ini tuh biasanya didapatkan di materinya Kak Kay ya, di materi PP, PBM, PPU sama literasi bahasa Indonesia. Jadi hedonis di sini tuh diartikan pengikut hedonisme. Oke, hedonisme menurut KBBI itu dia pandangan yang menganggap, oke, semoga ini bisa terbaca ya, menganggap kesenangan dan kenikmatan materi oke, kita next ya. Kita mungkin nggak usah bahas lebih lanjut karena intinya itu di situ sebenarnya di kata hedonis. Oke, next ke soal nomor 7 dengan teks yang sama tapi beda konsep. Oke, tidak ada jawaban lagi. Oke, saya lihat mayoritas jawab D atau B dan juga ada yang A. Tapi ya, yang tepat itu adalah yang D. Oke, sebenarnya di sini itu eh, intinya itu di sini. Kemajuan teknologi ya TIK membuat mereka sangat reaktif. Nah, kata reaktif di sini tuh dia itu bisa dikatakan dia itu terpengaruh ya. Reaktif dia itu
terpengaruh. Jadi karakter mudah yang terpengaruh atau reaktif, dia membuat mereka itu memiliki tuntutan pergaulan yang tinggi. Ya, ada tuntutan pergaulan yang tinggi karena dia terpengaruh, otomatis dia mengakibatkan milenial itu dia mudah mengalami gangguan mental. Jadi, kalau semisal ya mereka tidak mudah mengalami gangguan mental, berarti mereka itu dia tidak memiliki tuntutan pergaulan atau tidak mudah terpengaruh. Ya, jadi yang tepat adalah yang D. Atau cara jawabnya juga bisa kalian balik ya. Kan dari jawab dari sini. eh Oke, milenial itu mengalami gangguan mental ya. Kalau dia tidak gangguan mental, berarti dia itu tidak akan reaktif. Ya, kalau dia tidak reaktif, berarti dia tidak mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Jadi kalian balik bacanya itu dari belakang ke depan. Tapi kalian juga harus tahu apa maksud dari reaktif di sini. Ya, jadi dia sangat reaktif terhadap perubahan di sekitarnya. Jadi dia itu terpengaruh dengan perubahan lingkungan. Oke, jadi kalau dia tidak mudah terpengaruh, dia tidak akan mudah untuk mengalami gangguan emosional ringan atau gangguan mental. Oke, kita next lagi ke soal nomor 8. Oke, ini nomor 8, nomor 9 itu bentuk soalnya sama. Memperkuat dan memperlemah. Jadi cukup menarik. Silakan dijawab untuk soal nomor 8. Oke, oke. Ada beberapa variasi jawaban ya, cuman eh, kayaknya mayoritas yang C ya. Mayoritas jawab yang C. Oke, yang C berarti memperkuat pernyataan ilmuwan yang A. Oke. Menurut ilmuwan A itu, introvert memiliki pengamatan yang lebih akurat dalam menilai seseorang daripada ekstrovert. Kalau ilmuwan B, seseorang introvert cenderung kurang banyak mengemukakan pendapat sehingga sulit berkomunikasi dalam sebuah organisasi. Nah, kesimpulannya, penelitian terbaru menunjukkan kalau seorang introvert mendahulukan empati. Oke, empati yang lebih tinggi daripada seorang ekstrovert ketika dalam proses memahami apa yang sedang dialami orang lain. Oke. Jadi kata kuncinya di sini tuh sebenarnya seorang introvert yang memiliki kemampuan berempati lebih tinggi daripada ekstrovert, ya. Kemudian kemampuan tersebut membuat seorang introvert ini dia bisa lebih mampu untuk memahami apa yang sedang dialami oleh orang lain karena ada kemampuan empati yang tinggi, ya. Seseorang yang memahami orang lain itu pasti dia bisa menilai orang lain ya lebih akurat daripada orang yang tidak memiliki kemampuan tersebut. Oleh karena itu dia sejalan dengan kalimat yang ada di ilmuwan A yang menyatakan kalau
orang introvert itu dia memiliki pengamatan yang lebih akurat dalam menilai seorang ya daripada ekstrovert. Jadi yang tepat itu yang C, memperkuat pernyataan ilmuwan A, karena orang introvert itu dia mendahulukan empati. Ya, dia mendahulukan empati, dia bisa memahami apa yang dirasakan orang lain. Jadi otomatis bisa dikatakan orang introvert itu pengamatannya lebih akurat daripada ekstrovert karena mendahulukan sikap empati. Jadi dia memperkuat pernyataan ilmuwan A. Oke, kita next lagi ke soal berikutnya. Oke, nomor 9. Oke, ini nomor terakhir ya untuk hari ini. Nomor 9, lumayan. Oke, silakan dijawab untuk nomor 9. Setelah kelas malam ini, ya kalian harus ini ya, isi absensi malam kemarin karena Kak Grace kemarin ini lagi ada kesibukan, dia juga UTS jadi nggak sempat kirim soal bahasa Inggris. Tadi baru sempat dikirimkan. Jadi malam ini silakan dikerjakan absensinya atau soal dari Kak Grace ya. Kalau mau sekaligus nanti yang penalaran umum juga untuk malam ini, ya itu lebih bagus. Tergantung dari kalian. Intinya soal harian itu terakhir dikumpulkan di hari Minggu. Oke, silakan dilanjut untuk dikerjakan. Oke, udah ada 3 jawaban yang masuk. Oke, kita bahas ya. Kita bahas saja. Kira-kira yang benar yang mana? Pada periode 2014 sampai 2015 jumlah konsumsi kopi domestik itu 4.417 kantong. Kapasitasnya 60 kg. Oke, ini yang perlu diperhatikan. Terus pada periode 2018-2019 tren konsumsi kopi domestik itu mencapai 4.800 kantong dengan kapasitas yang sama. Manakah pernyataan yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kedua kondisi tersebut? Kita coba cek yang A. Pada periode 2018 sampai 2019 terjadi penurunan. Apakah dia menurun? Oke, ini salah ya. Karena dia meningkat. Terus yang B, produksi kopi setelah 2014 sampai 2015 semakin menurun. Oke, ini salah ya. Konsepnya sama dengan yang A. Karena setelah 2014, 2015 itu dia meningkat. Ya, dia meningkat. Nah, selanjutnya, pada periode 2018 sampai 2019, pengonsumsi kopi hanyalah kalangan orang tua. Berbeda dengan zaman dulu yang hampir semua kalangan menyukai kopi. Oke, ini tuh salah. Ya, kenapa salah? Karena begini, kalau di 2018-2019 pengonsumsi kopi hanyalah kalangan orang tua, terus zaman dulu itu hampir semua kalangan, lantas kenapa jumlah konsumsi kopi itu meningkat? Ya, harusnya itu menurun ya, harusnya menurun karena tahun 2014-2015 itu dia disukai semua kalangan, sedangkan 2018-2019 hanya
kalangan orang tua. Jadi harusnya dia menurun. Tapi di sini, tapi di datanya ini malahan meningkat ya, dari 2014-2015 ke 2018-2019 itu dia meningkat. Berarti berbanding terbalik dengan yang C. Nah, yang D, banyaknya kafe di sekitar kampus yang dibangun pada periode 2014-2015. Oke, kalau semisal yang D, kalau banyak kafe yang dibangun di kampus pada periode 2014-2015, harusnya dia bisa lebih tinggi daripada tahun 2018-2019. Jadi ini juga kurang tepat. Nah, yang paling tepat adalah yang E. Banyaknya konsumen yang berusia remaja dan dewasa disebabkan oleh kopi yang dikemas secara modern. Jadi, kemasan kopi yang lebih modern itu berdampak pada kalangan remaja ya, dan juga di kalangan dewasa yang dimana dia turut menjadi penikmat kopi ya, sehingga dia menyebabkan jumlah konsumsi meningkat dari 4.417 kantong menjadi 4.800 kantong. Jadi yang paling mungkin benar adalah yang E. Oke. Oke, ini ada udah nggak fokus ya, katanya lapar. Oke. Kemarin juga ada yang komen dia pakai waktu Indonesia Tengah. Oke, kita sebenarnya sama ya. Saya juga pakai waktu Indonesia Tengah. Jadi di sini sekitar jam 10:30. Ya, bisa jadi ke depannya itu bisa jadi ada revisi jadwal ya, tergantung dari kalian dan juga tutor apakah bisa kalau mulainya jam 19.00 atau tetap di 19.30 atau 19.15. Ya, tergantung nanti ya. Tergantung nanti apakah ada revisi jadwal atau tetap jadwal yang sama. Terus selanjutnya ya, saya soalnya sangat senang ya, kagum dengan teman-teman batch kedua sekarang karena lebih aktif. Ya, lebih aktif. Tapi saya kurang tahu di batch pertama kemarin itu lebih aktifnya seperti ini atau tidak. Nah, karena saya lihat kalian aktif berdiskusi, nanti contoh di hari libur ya, di Sabtu, di hari weekend, Sabtu Minggu atau di hari libur lainnya, semisal kalian mau ada room diskusi, ya ada Zoom diskusi atau kalian mau Zoom belajar, silahkan chat di grup ya. Mungkin ada sekitaran 5 orang teman kalian mau sama-sama belajar. Nanti saya bisa buatkan link Zoom ya. Zoom untuk kalian bisa belajar sama-sama. Yang mungkin mau diskusi sama-sama atau kalian mau diskusi soal mingguan ya, soal harian, silakan minta link Zoom ya, dibuatkan dari saya, silakan chat di grup saya, di grup saja nanti saya bisa buatkan link Zoom-nya. Silakan diskusi bersama di sana. Khususnya untuk soal-soal ini ya, yang kemarin soal mingguan bisa mau sama-sama belajar supaya ini kalian lebih termotivasi kalau ada teman belajar ya, biasanya seperti itu. Kalau kita sama-sama belajar, dia lebih ada motivasi. Jadi silakan minta di chat saja di WA. Oke. Baik, untuk malam ini mungkin kita cukupkan ya. Mohon maaf tadi beberapa kali ada kekeliruan dalam soal. Ini menjadi evaluasi untuk saya sendiri. Silakan untuk malam ini dikerjakan untuk latihan soalnya, tapi prioritaskan bahasa Inggrisnya dulu ya, yang ke Grace kemarin dengan absennya juga. Nanti kalau